Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Ketika kekuatan kiri ataupun pada saat itu Partai Komunis Indonesia semakin mengkonsolidasikan kekuatan mereka yang pada tahun 1948 porak-poranda karena adanya peristiwa pemberontakan Madiun, tapi beberapa tahun kemudian Partai Komunis Indonesia melakukan konsolidasi, dan seiring dengan konsolidasi Partai Komunis Indonesia itu, maka dari pihak umat Islam pun bersiap menghadapi bagaimana gencarnya konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Salah satunya dengan dibentuknya Front Anti Komunis pada tahun 1954, tepatnya pada bulan September. Ini dalam rangka mengantisipasi bagaimana kekuatan Partai Komunis itu kembali bangkit sejak tahun 48, artinya sampai tahun 54, lebih kurang 6 tahun, mereka sudah mulai kembali menggeliat. Dan pada tahun 1957, Muktamar Alim Ulama se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, juga menegaskan tentang bahaya komunis bagi umat Islam Indonesia dan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Kemudian 1 tahun, tepatnya pada tahun 1958 awal, itu terjadi sebuah peristiwa yang cukup bersejarah di Sumatera Barat, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Kehadiran PRRI ini sebenarnya adalah dalam rangka bukan untuk melakukan kudeta atau ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia, tapi sebagai koreksi terhadap pemerintahan Soekarno yang begitu dekat atau akrab dengan orang-orang komunis. Maka muncullah semacam gerakan yang untuk menegur kedekatan Soekarno tersebut dengan orang-orang Partai Komunis Indonesia. Dari gerakan yang muncul pada tahun 1948 awal itu, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, di sana juga ikut bergabung, di antaranya adalah orang-orang dari Masumi dan juga dari Partai Sosialis Indonesia, PSI. Orang-orang Masumi yang ikut bergabung di antaranya adalah Bapak Muhammad Nasir. Kemudian ada pula Mr. Safruddin Prawira Negara. Akhirnya setelah melalui beberapa bulan, muncul sebuah informasi atau pemberitahuan dari pemerintah pusat di Jakarta tentang orang-orang yang terlibat dalam gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia ini, dan juga terhadap partai yang menjadi tempat aktivitas mereka. Tepatnya pada pidato tanggal 17 Agustus 1960 melalui keputusan Presiden nomor 200, Presiden Soekarno langsung membekukan atau membubarkan Partai Masumi, tempat di mana Bapak Muhammad Nasir tadi dan juga Mr. Safruddin Prawira Negara bergabung menjadi aktivis partai politik tersebut. Tujuan pembubaran ini ada dua opsi sebenarnya. Masumi diminta untuk membubarkan diri atau dia dibubarkan melalui ketetapan nomor 200 tadi. Alasan yang mengemuka pada saat itu adalah karena keterlibatan anggota-anggotanya di PRRI di Sumatera Barat. Dan yang mendesak di belakang itu adalah siapa? Tidak jauh daripada aksi-aksi tekanan-tekanan yang diberikan orang-orang komunis kepada Presiden supaya membekukan Partai Masumi ini, karena pada saat itu lawan tanding PKI adalah orang-orang Masumi yang pada tahun 1954 dengan berdirinya Front Anti Komunis itu, yang mendirikannya juga adalah orang-orang Masumi. Jadi bagian dari aksi Masumi untuk membendung komunis dengan dibentuknya Front Anti Komunis. Sampai pada puncaknya tahun 60, maka atas instruksi Presiden dibubarkan atau membubarkan diri. Masih pada tahun 60-an itu, lebih kurang pada bulan
antara Agustus dan September, informasi yang beredar di radio yang sampai ke Sumatera Barat dari pihak pemerintah pusat menyampaikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam PRRI ini segera untuk menyerahkan diri, segera untuk turun gunung, dan mereka akan diberikan pengampunan, akan diberikan amnesti. Artinya orang-orang yang turun atau menyerah dalam aksi mereka di PRRI itu, mereka tidak akan dikenai hukum apapun. Mereka akan diberikan pengampunan. Mereka akan diputihkan. Kesalahannya tidak akan dianggap sebagai sebuah kesalahan politik. Akhirnya turunlah para pimpinan teras dari tokoh-tokoh PRRI tadi. Di antara yang turun pada saat itu adalah Bapak Muhammad Nasir. Beliau turun pada sekitar tanggal 28 September 1961, dan beliau langsung melaporkan diri di pos APRI Angkatan Perang Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Agam pada saat itu. Kemudian beberapa tokoh dari PRRI juga turun. Tetapi apa kenyataan yang kita temukan? Walaupun mereka turun, tetapi pengampunan yang disampaikan itu tidak menjadi kenyataan. Ini saya coba kutipkan dari catatan yang diberikan atau catatan yang disampaikan oleh seorang wartawan yang hidup pada saat itu, dari Haji Rosihan Anwar. Beliau mencatat tentang turun gunungnya Bapak Muhammad Nasir dengan beberapa tokoh PRRI lainnya, yang pada akhirnya mereka ditahan, yang pada akhirnya mereka menghuni rumah-rumah tahanan. Tanggal 28 September 1961, Muhammad Nasir menyerah. Nasir kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, ini bahasa beliau. Kemudian orang-orang PRRI dan Permesta yang menerima tawaran amnesti dari Presiden Soekarno lalu menyerahkan diri, kemudian dibawa ke suatu tempat di daerah Puncak di Jawa Barat untuk diindoktrinasi. Beberapa lama waktunya. Sesudah itu, ini yang tadi kami sedikit singgung, begitu bayangan mereka. Jadi sampai mereka dibawa ke suatu tempat di Puncak, kemudian dilakukan indoktrinasi, semacam pencucian otak tentang supaya mereka bisa kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Bayangan mereka sesudah itu akan dilepaskan. Tetapi kenyataannya adalah, dalam kenyataannya, ini ungkap dari catatan harian wartawan Haji Rosihan Anwar tadi, mereka dipindahkan ke tempat lain, dan di sana dibenam buat masa yang tak ditentukan lamanya. Jadi mereka itu dibenamkan dalam masa yang tidak ditentukan berapa lamanya. Nasir termasuk salah satu yang mengalami hal tadi. Dia dipindahkan ke suatu tempat di Jawa Timur dan baru dibebaskan setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Berarti, ungkap Haji Rosihan Anwar, antara tahun 1960 sampai tahun 1966, Nasir berada di luar peredaran masyarakat. Jadi sejak tahun 60 sampai tahun 66, artinya 6 tahun, Buya Muhammad Nasir ini dikucilkan dari masyarakat. Dan sebab beliau dikucilkan itu adalah karena ada alasan dari pihak penguasa atas desakan orang-orang komunis karena kesalahan dalam peristiwa PRRI. Itu di antara tokoh yang kalau boleh kita istilahkan, kita absen sejak dari tahun 60 itu, mulai dicicil satu persatu oleh pihak penguasa untuk ditahan orangnya atau dibekukan lembaga atau partai politik tempat mereka melaksanakan kegiatan atau menyuarakan aspirasi umat Islam. Pada tahun 60, Muhammad Nasir yang salah satunya menjadi korban dari kebijakan politik tersebut. Pada tahun 1962, ini yang ditahan adalah tokoh lain. Beliau bernama Kiai Haji Isa Ansori. Kiai Haji Isa Ansori inilah yang menjadi ketua Front Anti Komunis yang didirikan pada tahun 1954. Jadi pada tahun 62-nya
beliau yang dijemput oleh pihak penguasa dan beliau pula yang menjadi salah seorang penandatangan acara Muktamar Alim Ulama pada tahun 1967 yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan, yang isinya tentang penolakan mereka terhadap paham atau ajaran komunis. Orang yang aktif menyuarakan penolakan terhadap komunis itu akhirnya juga kena bidikan pada tahun 1962, yaitu Kiai Haji Isa Ansori tadi. Jadi sudah mulai dicicil tadi Bapak Muhammad Nasir, sekarang pada tahun 62-nya ini tidak jauh jaraknya, karena Bapak Muhammad Nasir tadi kan pada akhir September 1961 beliau ditahan, dan pada tahun 62-nya Kiai Haji Isa Ansori, Ketua Front Anti Komunis dan penandatangan Muktamar Alim Ulama tentang bahaya komunis, juga ditahan. Kemudian pada tahun yang sama, pada bulan Januari 1962 tepatnya, pada tanggal 16 Januari 1962, yang ditahan adalah Haji Muhammad Yunan Nasution. Ini mereka juga masih dari kalangan aktivis pergerakan Islam atau dari tokoh-tokoh Masumi. Haji Yunan Nasution ini ditahan, dan beberapa kali masa penahanannya habis kemudian diperpanjang tanpa alasan yang jelas sampai pada tanggal 6 Maret 1962, artinya lebih kurang 3 bulan setelah penahanan beliau. Menurut undang-undang yang berlaku pada saat itu harusnya sudah bebas tanggal 6 Maret. Tetapi rupanya diperpanjang lagi. Sampailah pada tanggal 22 Desember 1962 dipingpong lagi beliau. Pada awalnya ditahan di Jakarta di RTM. Ada sekitar 3 kali masa perpanjangan dari penahanan beliau itu dilangsungkan, dan akhirnya pada tanggal 22 Desember 1962 beliau dipindahkan ke Jawa Timur. Beliau dipindahkan itu bersama rombongan tokoh-tokoh Masumi yang lainnya. Di antaranya ada Kiai Haji Isa Ansori tadi. Juga ada pula Kiai Haji EZ Mutakin dan beberapa aktivis tokoh Masumi yang lainnya. Beliau ditahan di Wisma Wilis namanya, karena tempat tahanan itu berada di Jalan Wilis dan mereka menyebutnya sebagai Wisma Wilis. Para pemirsa sekalian, ini dari kalangan tokoh ataupun dari kalangan pimpinan pucuk pergerakan Islam pada saat itu. Coba pula kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini adalah salah seorang tokoh muda pergerakan Islam pada tahun 60-an. Beliau memberikan pengakuan dalam bukunya yang berjudul Anak Rakyat Jelata Mencoba Memperjuangkan Islam. Ini sebuah autobiografi, artinya pengakuan beliau langsung yang beliau tulis. Dalam pengakuan ini, beliau menceritakan tentang pengalamannya pada masa itu. Pada Hari Raya Idul Fitri 1961 di lapangan Ikada, Jakarta Pusat, pelajar Islam Indonesia Jakarta mengeluarkan surat pernyataan menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia di seluruh Indonesia, mengikuti jejak pembekuan PKI di 3 selatan, yaitu di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Karena PKI sedang berada di lingkaran pusat pemerintahan Orde Lama, ini bahasa beliau sudah sangat vulgar tentang bagaimana kedekatan pihak komunis di lingkaran kekuasaan. Karena PKI sedang berada di lingkaran pusat pemerintahan Orde Lama, maka saya, ungkap beliau, dan saudara Hardi M. Arifin penandatangan pernyataan tersebut masing-masing sebagai ketua dan sekretaris pelajar Islam Indonesia wilayah Jakarta Raya ditangkap. Jadi antar ketua dan sekretarisnya ditangkap oleh KMK BDR, Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya, yang dipimpin oleh Kapten Dahyar. Bahkan beliau sampai mencatat nama orang yang menangkap itu atau yang memberikan instruksi untuk menangkap beliau. 6 bulan lamanya saya dan saudara Hardi M. Arifin meringkuk di rumah tahanan Rindam Condet Cililitan, Jakarta Timur.
bersama-sama dengan para tahanan PRRI dan Permesta. Ini kan hubungan yang tadi kami sampaikan dari awal. Beliau, Haji Abdul Qadir Jailani ini akhirnya bertemu di tahanan itu dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu meringkuk di dalam penjara tersebut dari aktivis PRRI dan Permesta. Inilah pengalaman pahit pertama bagi saya dalam menentang penguasa yang tiran. Ini pengakuan langsung dari aktivis muda yang pada saat itu menjadi pengurus PII, Pelajar Islam Indonesia. Di antara pengakuan beliau lainnya adalah setiap tahanan diperiksa non-stop oleh tim yang terdiri dari 6 orang perwira polisi, di mana setiap 6 jam sekali bertugas 2 orang pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan selama 2 minggu yang disertai penyiksaan di luar batas kemanusiaan. Seperti tahanan dimasukkan ke dalam bak yang berisi air, kemudian airnya disetrum. Jadi dimasukkan ke dalam bak yang berisi air, kemudian air itu dialiri dengan aliran listrik. Pemeriksaan non-stop tanpa istirahat selama 5 hari 5 malam. Saya sudah terasa bagaikan orang pingsan. Jadi mereka disiksa tanpa mengenal jeda waktu, sampai waktu istirahat pun itu berkurang, sehingga mereka bagaikan orang yang sudah pingsan karena kuatnya penyiksaan yang dialami, apalagi dengan suasana yang memang pada saat itu kondisi yang negara sedang dalam cengkraman, bahasanya dalam cengkraman orang-orang komunis. Tuduhan fitnah yang diajukan kepada saya yaitu mengadakan rapat gelap di rumah tahanan Toko Masumi Tangerang. Ini nanti tuduhan yang disampaikan kepada Haji Abdul Qadir Jailani terkait dengan tuduhan yang juga disampaikan kepada Haji Ghazali Sahlan, yang juga terkait nanti dengan tuduhan yang disampaikan kepada Buya Hamka. Jadi ini berbeda orang, berbeda tempat kejadian, tetapi dalam tahanan itu mereka seakan-akan disatukan oleh satu tuduhan yang sama. Di antaranya adalah merongrong pemerintah, ingin melakukan tindak-tindak kekerasan, dan akhirnya tuduhan itu tidak ada satupun yang terbukti. Dari tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti itu, akhirnya mereka bebas setelah berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soekarno. Artinya pada awal tahun 60-an sampai tahun 65, atau nanti berujung sekitar pada tahun 1971, 65 dengan tahun 1971 itu adalah, kalau kita lihat rentetan sejarahnya, maka sebenarnya sekiranya tidak terjadi pemberontakan G30 SPKI, maka sekitar tahun 71 akan ada pemilihan umum. Jadi ini pembungkaman yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh pergerakan Islam atau terhadap saluran aspirasi politik umat Partai Masyumi itu sudah mulai dipreteli sejak dari tahun 60. Jadi mereka melihat ada masa sekitar 10 tahun dari tahun 60 itu untuk membuat umat ini terpisah dari para pemimpinnya, untuk membuat umat ini seakan-akan tidak mempunyai saluran aspirasi politik, yang dalam sejarah kemudian ada insiden di tengah jalan, yaitu pihak PKI berusaha untuk mendahului, ingin merebut kekuasaan. Tapi kalau normalnya itu diperkirakan pada tahun 70-an atau tahun 71 akan ada pemilihan umum. Tetapi pihak dari komunis tidak sabar untuk merebut kekuasaan, sehingga terjadilah tragedi 1965 itu. Kemudian pada bahagian lain kita juga mendapatkan informasi tentang apa yang dialami oleh Bapak Mr. Kasman Singodimejo. Beliau ditahan pada tanggal 9 November 1963. Jadi 60, kemudian tahun 61, 62, kemudian tahun 63, yaitu pada tanggal 9 November 1963, beliau ditahan atas perintah Dr. Anus Sujono, Komisaris Besar Polisi, Penyidik Umum, dan Kepala Dinas Reserse Kriminal, Departemen Angkatan Kepolisian. Jadi
langsung diketahui siapa yang memerintahkan untuk menahan beliau itu. Jadi beliau ditahan pada tahun 63 itu, dan ke semua aktivis yang ditahan ini itu tidak diajukan ke pengadilan. Bagaimanapun BAP dibuat terhadap tuduhan-tuduhan yang dikondisikan supaya mereka mengakuinya. Supaya mereka mengakui, maksud kami adalah karena kuatnya siksaan yang diberikan kepada mereka itu, pada akhirnya ada di antara mereka yang terpaksa memberikan pengakuan dalam tanda petik supaya penyiksaannya selesai, supaya mereka bisa istirahat. Jadi para tahanan itu memberikan pengakuan lebih kepada supaya cepat selesai penyiksaan tersebut, sehingga nanti di kemudian hari dalam pandangan mereka, sebagian besar dari beberapa literatur yang kami baca ini, mereka akan membantahnya di pengadilan. Tapi rupanya pengadilan yang mereka harapkan itu tidak terjadi, sebab mereka ditahan sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Jadi dari tahun 1963 ini Mr. Kasman Singoedomejo ditahan. Selanjutnya pada bulan Januari 1964, giliran Buya Hamka yang juga dijemput di rumah beliau pada sekitar jam 11 siang, sepulang beliau memberikan pengajian untuk jamaah muslimah yang ada di Masjid Agung Al-Azhar. Setelah istirahat sekitar jam 11 itu, beliau pulang ke rumah menunggu sholat zuhur. Rupanya sampai di rumah, datang beberapa orang anggota aparat keamanan menyampaikan surat kepada beliau bahwa beliau ditahan. Para pemirsa sekalian, ditahannya Buya Hamka tahun 64 ini bisa disebut sebagai masa-masa akhir dari penangkapan-penangkapan yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh umat, terhadap para ulama ataupun terhadap aktivis pergerakan Islam. Sebab sejak dari tahun 64 itu ke atas, itu kan jaraknya tinggal 1 tahun dengan peristiwa 30 September. Itu sudah semakin gencar bagaimana orang-orang komunis tadi melakukan aksi-aksi. Dan yang ditahan itu tidak hanya Bapak Muhammad Nasir yang namanya kami sebutkan tadi, atau Bapak Yunan Nasution, atau Kiai Haji Isa Ansori, atau Buya Hamka, atau Mr. Kasman Singoedomejo, tapi juga banyak aktivis-aktivis lainnya, aktivis Masumi yang juga meringkuk dalam tahanan, yang membuat informasi tentang tuduhan yang disampaikan kepada mereka itu. Ada seorang yang bernama Hasan Suri. Ini disebutkan dalam bukunya Haji Abdul Qadir Jailani, juga disebutkan oleh Buya Hamka dalam buku beliau ini, dalam buku yang ditulis anak beliau yang berjudul Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Tapi pengakuan itu tertulis di sini. Ini buku yang ditulis oleh anak beliau. Kemudian ada bagian akhir dari buku ini, lampiran, yaitu surat yang dibuat oleh Buya Hamka selama hari-hari beliau ditahan di Sukabumi dan juga di Cianjur. Nah, dalam pengakuan itu ada seorang yang disebutkan namanya, yaitu bernama Hasan Suri. Jadi mereka tidak kenal siapa Hasan Suri ini. Begitu pula ketika berkonsultasi dengan Haji Ghazali Sahlan, dengan beberapa tokoh lainnya, mereka tidak kenal. Termasuk juga dengan Haji Abdul Qadir Jailani ini, dia juga tidak tahu siapa Hasan Suri. Rupanya dia tidak tahu, maksudnya adalah mereka tidak pernah beraktivitas bersama. Mereka tidak pernah melakukan perencanaan. Tapi pada akhirnya Buya Hamka membuat sebuah taktik atas bisikan, atas usul beberapa kawan beliau yang lain, limpahkan semua tuduhan itu kepada seseorang yang bernama Hasan Suri. Sebab mereka sudah yakin Hasan Suri inilah salah seorang provokator, salah seorang dalang yang dia juga ikut ditangkap. Begitu. Jadi dia ikut ditangkap dalam rombongan tokoh pergerakan Islam ini, tapi mereka tidak kenal siapa itu Hasan Suri. Tentang rencana-rencana yang mereka dituduhkan itu, mereka aktivis Islam ini tidak mengenal siapa itu Hasan Suri. Tapi namanya muncul dan orangnya juga ikut ditangkap. Sehingga mereka yakin inilah salah satu provokator atau dalang utama
yang menjerat tokoh-tokoh pergerakan Islam. Maka Buya Hamka dalam surat catatan harian beliau itu menyebut, saya diperintah, saya diajak dan segala macam itu oleh seorang yang bernama Hasan Suri. Ini cara mereka untuk melepaskan diri atau mengelak dari tuduhan itu. Sebab nanti ketika aparat itu mengejar jawaban ini, meminta ketegasan dari Hasan Suri, tentunya mereka akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Sebab itulah orang yang dipasang untuk menjebak aktivis pergerakan Islam. Dari beberapa penjelasan ini, kita melihat bahwasanya ketika kekuasaan itu sudah dilingkari oleh orang-orang yang memusuhi agama, ketika orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan itu adalah orang yang tidak menyenangi berkembangnya aspirasi umat melalui saluran politik yang ada, maka mereka berusaha untuk mengeliminir, mereka berusaha untuk membuat aktivis-aktivis Islam itu tidak berada di tengah-tengah umat. Caranya adalah bagaimana? Dengan menangkap mereka, dengan mengurung mereka, dengan mengucilkan mereka dari umat. Dan dari kasus tuduhan-tuduhan yang diberikan atau yang dituduhkan terhadap tokoh-tokoh yang tadi kami sebutkan, tidak satu pun di antara mereka yang dibawa ke pengadilan, dan tidak satu pun mereka itu yang diadili. Sehingga tuduhan itu kemudian Allah memberikan sebuah kejutan kepada kita, yaitu rencana jahat dari orang komunis yang memang sudah sampai pada puncaknya. Allah buka kedok mereka itu dengan terjadinya pemberontakan komunis 1965. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana usaha dari pihak-pihak kiri untuk mendiskreditkan tokoh-tokoh pergerakan Islam, untuk memisahkan ulama dari umatnya. Dan semoga pula negeri kita dilindungi dari bahaya-bahaya yang semacam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.